like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, saya Zaskia Ulfa Fisabilillah dengan NIM 25521000053 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kali ini, saya akan melakukan wawancara singkat dengan Bapak Jerry, seorang usahawan yang membangun usahanya dari nol dan berbagai cara beliau menjalankan bisnis hingga berkembang. Bapak Jerry. Halo, selamat siang. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Boleh, nggak apa-apa. Baik, Bapak. Untuk mengetahui bagaimana usaha ini dijalankan sehari-hari, saya ingin bertanya ya. Bagaimana sih pembagian tugas antara pemilik dan karyawan dalam menjalankan usaha mie ayam ini? Oh ya, saya sebagai owner Lekto 2 di sini menjalankan tugas antara karyawan dan owner tentunya sangat berbeda. Owner tujuannya untuk perencana, berbelanja, strategi, dan tentunya untuk menggait pembeli. Dan tugas seorang karyawan tentunya untuk mengeksekusi pelayanan kepada pembeli sehingga kita bisa kompak. Selanjutnya, apa sih alasan Bapak memilih membuka usaha mie ayam ini dibanding usaha kuliner lainnya? Tentunya di mie ayam, di bidang mie ayam ini, mie ayam itu bahan bakunya sangat mudah dicari di pasar, di lingkungan sini, sehingga mie ayam itu mudah disenangi orang, sehingga banyak yang menggemari tentunya. Banyak menggemari di wilayah Wonogiri, tentunya di Batu Retno, sehingga mie ayam menjadi khas Wonogiri. Lalu nilai dan budaya kerja apa yang diterapkan agar karyawan tetap disiplin dan kompak? Tentunya supaya karyawan dan disiplin dan kompak, tentunya aturan, Kak. Aturan di mie ayam Lekto 2 ini sangat tegas sehingga karyawan tetap memasuki jam kerja dan kedisiplinan tetap diutamakan di SOP-nya. SOP-nya tetap diutamakan di mie ayam Lekto sehingga apapun yang misalkan ada yang telat kerja, ya kita tegur sehingga setiap mau buka setiap pagi itu ada istilahnya ada briefing sehingga owner dan karyawan bisa saling mengerti apa yang kekurangan dan kelebihannya. Baik. Lalu bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan ketika harga bahan baku seperti ayam atau mie mengalami kenaikan? Tentu saja saya sebagai owner mie ayam sini tetap bertahan karena di situasi yang naik turun seperti bahan pokok seperti ini, kalau kita sudah menaikkan tidak mungkin kita turun, sehingga kita memilih untuk bertahan dulu. Apakah usaha ini memiliki target penjualan harian atau bulanan? Lalu bagaimana cara mencapainya? Tentu saja kalau tak ditanya soal target harian atau bulanan, kita dua-duanya kita mempunyai target sehingga setiap hari kita mau maksimalkan waktu supaya target kita terpenuhi. Setiap bulan itu kita juga tidak ada istilahnya libur, sehingga libur itu bergantian karyawan sehingga target kita bisa insya Allah bisa tercapai. Baik sekali Bapak. Lalu strategi apa yang digunakan untuk menghadapi persaingan dengan penjual mie ayam lain di sekitar lokasi usaha ini? Meningkatkan kualitas Mbak, sehingga kita target kita meningkatkan kualitas rasa sehingga kita tidak bisa kalah sama yang lain lah, intinya seperti itu. Lalu bagaimana struktur kerja usaha ini? Misalnya siapa yang bertugas memasak, melayani pelanggan, dan mengatur keuangannya? Saya sebagai owner untuk
mengatur itu sebagai belanja, dan sama owner tentunya gimana ya, melayani dengan pelanggan inovasi terbaru, intinya Pak, inovasi terbaru. Lalu bagaimana proses memilih dan melatih karyawan baru agar dapat bekerja sesuai standar usaha milik Bapak? Tentunya untuk karyawan baru itu pertama persiapan, kedua dikenalkan kepada teman-teman sehingga mental karyawan baru itu bisa mengondisikan sama teman-teman sehingga stabil. Setelah itu kita belajar ke lapangan sehingga insya Allah bisa. Lalu inovasi apa yang pernah dilakukan untuk menarik pelanggan, misalnya penambahan menu atau promosi online? Tentunya dua-duanya Mbak. Itu saya sebagai owner tentunya saya akan mengadakan promosi seperti inovasi baru menu makanan. Kita di sini ada mengadakan mie ayam mangkok pangsit, yang lainnya belum ada, di sini sudah ada. Bakso lava, yang intinya menu baru Mbak. Setiap tahun insya Allah ada menu-menu baru yang kita luncurkan di sini. Lalu kendala apa yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha mie ayam dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Di situ kita berusaha sabar. Di situasi yang seperti ini kita terganggu dengan barang naik, sedangkan gaji karyawan tetap seperti itu. Bagaimanapun intinya kita tentu saja sabar dengan mengkondisikan seperti ini sehingga kita menjalankan usaha mie ini insya Allah dengan sabar dan doa itu pasti dilancarkan. Baik Bapak, terima kasih wawancara singkat ini. Usaha mie ayam dijalankan dengan pembagian tugas yang jelas antara pemilik dan karyawan. Pemilik bertanggung jawab mengatur usaha, membeli bahan baku, dan mengelola keuangan. Sedangkan karyawan bertugas memasak, melayani pelanggan, dan menjaga kebersihan. Usaha ini dipilih karena mie ayam banyak diminati masyarakat dan memiliki peluang usaha yang stabil. Dalam bekerja, diterapkan budaya disiplin, jujur, dan saling membantu agar suasana kerja tetap kompak. Ketika harga bahan baku naik, pemilik mengatasinya dengan mencari pemasok yang lebih murah dan mengatur penggunaan bahan secara efisien. Untuk mencapai target penjualan, usaha menjaga kualitas rasa, pelayanan, dan kebersihan. Strategi menghadapi persaingan dilakukan dengan mempertahankan cita rasa, pelayanan yang ramah, serta harga yang sesuai. Selain itu, usaha juga melakukan inovasi seperti menambah variasi menu dan promosi melalui media sosial. Kendala utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku dan persaingan usaha yang diatasi dengan pengelolaan usaha yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan.